Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zulkarnain. Tentunya di channel saya Zulkarnain Mukhtar. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal PPKN, latihan soal bab 2. Kemarin saya sudah membuat videonya. Pada kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya. Untuk itu, sebelum kita mulai, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya. Untuk itu, kita langsung saja ke videonya. Kita lanjutkan pembahasan 10 soal berikutnya tentang latihan soal PPKN untuk bab 2. Yang pertama, lanjut saja kita baca soalnya. Yang pertama, mengapa pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal? Pilihannya A. Karena merupakan pokok kaidah yang fundamental. B. Karena pasal-pasal tidak penting. C. Karena pembukaan berada di awal. D. Karena pembukaan merupakan sumber hukum. Jadi jawaban yang tepat dari pertanyaan ini, mengapa pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal. Jadi jawaban itu yang tepat adalah A, ya, karena merupakan pokok kaidah yang fundamental. Ya, pokok kaidah yang fundamental ini adalah pokok yang sangat penting. Nah, jadi makanya pembukaan itu lebih terdapat pokok-pokok pikiran yang penting di situ dibandingkan pasal-pasal, karena pasal-pasal itu adalah penjelasan dari pembukaan undang-undang tersebut. Bukan karena dia berada di awal, tetapi karena dia sangat penting, karena terdapat pokok-pokok pikiran di sana. Kita lanjut nomor 2. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum diamandemen terdiri atas. Jadi ada yang diamandemen dan ada sebelum diamandemen. Diamandemen ini adalah perubahan, sebelum adanya perubahan. A. Ayat dan pasal. B. Batang tubuh atau pasal-pasal. C. Naskah proklamasi. D. Pembukaan dan isi. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Ya, batang tubuh ataupun pasal-pasal. Jadi kalau sebelum diamandemen, dia adalah di sini batang tubuh atau pasal-pasal. Itu jawabannya B. Kita lanjut nomor 3. Ada berapa alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Nah, ini sangat mudah sekali. Ya. A 2, B 3, C 4, D 5. Ya. Kali ini kita sudah tahu bahwa Undang-Undang Dasar itu ada 4 alinea. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah pilihannya opsi C. C. Nah, jadi ada 4 alinea. Kita lanjut. Soal nomor 4. Pokok kaidah fundamental dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain: A. Tujuan negara. B. Komitmen negara. C. Cinta tanah air. D. Bela negara. Jadi jawabannya adalah tujuan dari negara. Jadi pokok kaidah fundamental di dalam ini itu jawabannya adalah merupakan tujuan dari negara. Nah, jadi ini hampir sama dengan tadi. Itu adalah tujuan dari negara. Kemudian kita lanjut nomor 5. Berapakah atau berapa babkah pasal dan ayat
dalam sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen. Jadi yang setelah diamandemen ini, setelah terjadi perubahan, opsinya A. 16 bab 37 pasal dan 61 ayat, B. 21 bab 73 pasal dan 70 ayat, C. 21 bab 37 pasal dan 70 ayat, D. 16 bab 73 pasal dan 61 ayat. Jadi untuk nomor 5 ini jawabannya adalah B. 21 bab 73 pasal dan 70 ayat. Jadi seperti itu. Setelah diamandemen berubah menjadi 21 bab 73 pasal dan 70 ayat di dalam pasal-pasal atau pembukaan dalam Undang-Undang 1945 ini. Kita lanjut nomor 6. Hukum dasar yang tidak tertulis disebut A. Konferensi, B. Kolaborasi, C. Konvensi, D. Ratifikasi. Jadi hukum dasar yang tidak tertulis ini adalah jawabannya konvensi. Jadi jawabannya C. Kita lanjut nomor 7. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Berdiri sendiri, B. Satu kesatuan, C. Hubungan keluarga, D. Tidak harmonis. Jadi hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini adalah, sudah jelas jawabannya adalah merupakan, untuk nomor 7 ini jawabannya adalah B. Satu kesatuan yang utuh. Jadi di dalam undang-undang terdapat Pancasila. Jadi satu kesatuan yang utuh atau satu kesatuan. Jadi pilihannya B. Kemudian lanjut nomor 8. Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap HAM. Hal tersebut merupakan nilai A. Universal, B. Fleksibel, C. Lestari, D. Rigid. Jadi jawabannya adalah universal. Jadi ini istilah yang nilai-nilai itu dijunjung tinggi oleh bangsa beradab di dunia. Jadi itu merupakan pengertian dari istilah universal. Jadi jawaban nomor 8 ini adalah A. Kemudian kita lanjut nomor 9. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dinyatakan dengan tegas bahwa kemerdekaan Indonesia adalah A. Berkat kekalahan penjajah, B. Berkat kegigihan perjuangan para pahlawan, C. Berkat kerja keras pemimpin bangsa, D. Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pertanyaannya sudah jelas, di dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu dinyatakan dengan tegas bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi jawabannya D. Di sana memang sudah Indonesia ini merdeka atas berkat dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jawabannya D. Kemudian nomor terakhir, nomor 10. Hubungan proklamasi dengan pembukaan UUD 1945. A. Teks proklamasi merupakan penjelasan dari pembukaan UUD 1945. B. Teks proklamasi merupakan cuplikan dari UUD 1945. C. Pembukaan UUD merupakan inti dari teks proklamasi. D. Pembukaan UUD 1945 menjelaskan lebih rinci makna yang tersirat dalam teks proklamasi. Jadi pertanyaannya hubungan proklamasi dengan pembukaan. Jadi
Sudah jelas kalau hubungan proklamasi dengan pembukaan UUD 45 itu jawabannya yang tepat adalah D. Pembukaan UUD 1945 menjelaskan lebih rinci makna yang tersirat dalam teks proklamasi. Jadi seperti itu. Sekian. Terima kasih sudah mengikuti. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan channel saya. Mudah-mudahan dari pembahasan tadi bisa diambil manfaatnya. Jika ada yang belum paham dari apa yang saya sampaikan tadi, boleh tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman semua ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan untuk perbaikan channel saya, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah menyaksikan video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.